Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Andani Putri. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Jasmani NPM 192191011. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani yang didoseni oleh Bapak Devri Mulyana MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama ada Developmental Education Movement, yang kedua ada Physical Education, yang ketiga ada Personal Meaning, dan yang keempat ada Health Related dan Physical Fitness. Yang pertama yaitu Developmental Education Movement atau disebut dengan pendidikan gerak. Lewat pendidikan gerak, keterampilan gerak anak dikembangkan melalui pelaksanaan yang bervariasi, dikaitkan dengan ruang, waktu, arah, serta tingkat ketinggian di mana gerakan dilakukan. Di sini tidak ada istilah benar atau salah. Anak-anak akan lebih menguasai pergerakan tubuhnya disertai pengertiannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam pembelajaran, misalnya dalam sekolahan itu anak belajar untuk bergerak. Di sana oleh gurunya tidak dibenarkan atau disalahkan, hanya untuk belajar gerak terlebih dahulu. Dengan demikian, diharapkan siswa menguasai tubuhnya dan mampu mengembangkan kapasitas fisik dan mentalnya untuk belajar, baik keterampilan fisik maupun keterampilan akademis. Dan model ini cocok digunakan untuk di SD. Jadi dalam pembelajaran ini diajarkan untuk hanya bergerak saja. Yang kedua ada Physical Education atau pendidikan olahraga. Ada kesalahpahaman bahwa pendidikan jasmani sama dengan pendidikan olahraga. Keduanya berbeda. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dan dasar memperkaya pembendaharaan gerak. Pendidikan olahraga menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding. Semua anak dibekali pengalaman nyata untuk berperan dalam pembinaan olahraga, seperti wasit, atlet, atau pelatih. Dalam arti itulah pendidikan olahraga. Jika program Penjas di Indonesia masih berwarna pendidikan olahraga seperti ini, maka kecenderungan ini hanyalah masa orientasi. Model kurikulum yang dianut seperti maksud di atas, sayangnya kecenderungan di Indonesia, penggunaan model ini tidak menyebabkan anak dibekali dengan pengalaman berolahraga yang sebenarnya, karena programnya amat terbatas. Materi yang ketiga yaitu ada model personal meaning. Model personal meaning berdasarkan orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus pada utama pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara pribadi secara holistik. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta usaha dalam bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat dan penting bagi individunya. (27) dalam model ini diidentifikasikan, kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama, bergerak untuk memenuhi potensi perkembangan individu atau perkembangan pribadi, yang terdiri dari yang pertama, efisiensi fisiologik, dan yang kedua, kesejahteraan psikologik. Yang kedua, bergerak untuk beradaptasi dengan dan menguasai lingkungan fisik atau meniru lingkungan, yang terdiri dari satu, orientasi ruang, dan yang kedua, manipulasi objek, dan yang ketiga, bergerak agar bisa berhubungan dengan orang lain
atau interaksi sosial, yang terdiri dari yang pertama berkomunikasi, yang kedua berhubungan dengan kelompok, dan yang ketiga terlibat dalam peristiwa budaya. Menurut Jewett, Bain, dan Ennis tahun 1994, nomor 276-278. Materi yang keempat ada model kebugaran atau health related fitness model. Salah satu literatur yang banyak membahas tentang pendidikan jasmani orientasi model kebugaran adalah Physical Education for Lifelong Fitness. Model ini memiliki pandangan bahwa generasi penerus dapat membangun tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataan tersebut tidak mungkin dicapai tanpa adanya usaha karena sebagian generasi mungkin dicapai tanpa adanya usaha. Karena sebagian besar generasi penerus tidak memiliki kebiasaan hidup aktif secara teratur dan aktivitas fisik menurun secara drastis setelah dewasa. Jadi setiap orang itu dapat berbeda-beda, ada yang melakukan aktivitas dalam kegiatan sehari-hari dan juga ada yang tidak. Jadi untuk menuju ke dewasa itu adanya kebiasaan dan adanya tidak kebiasaan. Untuk itu program Penjas di sekolah harus membantu generasi penerus untuk tetap aktif sepanjang hidupnya. Kesempatan membantu generasi penerus untuk tetap aktif sepanjang hidupnya menurut model ini masih tetap terbuka sepanjang merujuk pada alasan individu melakukan aktivitas fisik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik adalah: 1. Aktivitas fisik itu menyenangkan. Jadi seseorang itu menganggap aktivitas ini bukan dengan serius tetapi untuk sebuah kesenangan, atau aktivitas ini disebut dengan menyenangkan. Yang kedua, dapat dilakukan rame-rame. Nah, jadi untuk aktivitas ini bisa dilakukan oleh rame-rame, misalnya melakukan aktivitas itunya di sekolah atau di sebuah lapangan dengan teman-temannya. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan. Yang keempat, dapat memelihara bentuk tubuh. Jadi di dalam fisik ini dapat membuat tubuh seseorang itu lebih berbentuk dan juga lebih berisi kepada otot-ototnya. Dan yang kelima, lebih baik. Beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik tersebut harus menjadi dasar dalam menerapkan model kebugaran ini. Yang pertama, dasar penerapan model meliputi yang ke-1, menekankan pada partisipasi yang menyenangkan pada kegiatan-kegiatan yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyediakan kegiatan kompetitif dan non-kompetitif dengan rentang yang bervariasi sesuai dengan tujuan perbedaan kemampuan siswa. Yang ketiga, memberikan keterampilan atau skill dan keyakinan yang diperlukan agar siswa dapat berpartisipasi aktif secara fisik. Yang keempat, melakukan promosi aktivitas fisik atau olahraga pada seluruh komponen program sekolah dan mengembangkan hubungan antara program sekolah dan program masyarakat. Dengan menggunakan dasar penerapan di atas, model ini diharapkan dapat mengembangkan skill kebugaran jasmani, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat menggiring siswa memiliki gaya hidup aktif dan sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan mulai dari kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.